definisi. Ini kita berbicara soul-nya, makhluknya. Seperti kalau gajah, oh gajah itu seperti itu, punya telinga kecil seperti itu, ada belalainya, kemudian ada gadingnya, mempunyai kaki 4, 2 di depan, 2 di belakang, kemudian ekornya kecil, perutnya gede. Nah, sehingga karena Anda melihat keseluruhannya, sehingga Anda dengan mudah mendeskripsikan. Nah, ini marketing juga begitu. Jadi marketing itu intinya hanya 2 hal. Jadi inti dari marketing itu hanya 2 hal. Apa itu 2 hal? Yang pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pasar. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Di mana kita mengidentifikasi? Dengan cara apa kita bisa mengidentifikasi? How to identify the customer need and customer want? Caranya adalah doing research, yaitu dengan riset. Riset itu seperti apa ya? Ditanya, dilihat, ya kan? Banyak metode riset digunakan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer. Pertanyaan berikutnya, the next question adalah, di mana kita risetnya? Di mana? Di lingkungan pemasaran, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Maka di dalam marketing akan didiskusikan tentang gathering information, kemudian berbicara tentang lingkungan. Ya karena itu adalah sebagai tempat di mana informasi kebutuhan dan keinginan customer akan kita peroleh dengan cara riset. Oke? Paham ya? Sehingga Anda akan bisa menjelaskan panjang lebar. Ini yang pertama. Selain itu, kita harus tahu, selain kebutuhan dan keinginan, kita juga harus tahu informasi tentang bagaimana perilakunya. Perilaku pemenuhannya seperti apa. Orang itu dibeli mereknya apa, beli tempatnya di mana, jumlahnya berapa, kapan dibeli, dengan apa dibayar, itu adalah perilaku pembelian. Karena setiap orang sangat bervariasi. Ada yang suka beli eceran di warung, ada yang beli harus di mall, ada yang mau online, ada yang belanjanya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Itu adalah perilaku. Dan ingat bahwa perilaku konsumen itu kita jelaskan menurut pakarnya Skinner mengatakan bahwa almost 95% perilaku konsumen itu ditentukan atau didasari karena dalam kondisi unconscious mind. Jadi kita memenuhi kebutuhan keinginan itu, perilaku kita itu dalam memutuskan adalah dalam kondisi unconscious mind. Yang rasional itu hanya 5%. Jadi kenapa beli sepatu ini, kenapa beli udah punya merah, punya mau biru, udah punya tali, mau yang boot, udah punya boot, mau yang lain, baju juga gitu, mau yang ini, mau yang ini. Nah itu adalah sebetulnya kita hanya mengikuti dari apa informasi-informasi yang kita peroleh, kemudian kita olah di our black box, otak kita dengan respon-respon atau stimuli-stimuli, kemudian kita memutuskan untuk membeli apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kadang tanpa berpikir panjang. Itu adalah teorinya seperti itu. Oke, jadi pertama kita adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan. Caranya risetnya di mana? Oke. Yang kedua, kalau sudah kita bisa mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu.
Apa? Ya memenuhi, kita penuhi, ya kan? Jadi kalau yang satu kita udah mengidentifikasi, udah tahu apa kebutuhan keinginannya, baru berikutnya ya kita memenuhi kebutuhan dan keinginan. Next question, caranya seperti apa? Cara untuk memenuhinya seperti apa? How to fulfill the need, customer need and customer want. Gimana caranya? Creating strategy, ma'am. Yes, right. Jadi untuk memenuhinya adalah dengan menentukan strategi. Jadi membuat strategi-strategi. Nah, strateginya apa saja untuk bisa memenuhi? Yang pertama kita harus menentukan strategi siapa target yang kita bidik, yaitu strategi segmented, targeted, dan position. Jadi segmentation, targeting, and positioning. Strategi yang pertama. Yang kedua, kemudian kita siapa kompetitor kita. Maka kita akan berurusan dengan deal with competition. Strategi berkompetisi. Yang berikutnya, baru kita menentukan strategi program pemasarannya. Produknya apa? Produk itu nanti berkaitan dengan atribut, berkaitan dengan branding, packaging, labeling, produk support system. Nah, produknya apa? Didesain seperti apa? Rasa, warna, dan sebagainya. Kemudian pricing-nya seperti apa? Harganya berapa yang pas untuk target pasar kita? Compare with competitors. Kemudian channelnya mana? Retailnya siapa yang kita gunakan? Distribusinya seperti apa? Ini adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga distribusi yang akan digunakan, berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan data mining. Jadi itu yang kita. Kemudian next-nya adalah bagaimana kita mempromotnya, memperkenalkan kepada target pasar. Nah, ini program ini disebut dengan program pemasaran atau marketing mix, yaitu ada 4P, product, price, place, and promotion. Kemudian berikutnya adalah kita berstrategi, karena produk itu punya siklus, punya daur hidupnya, punya siklusnya, maka setiap siklus juga membutuhkan strategi. Maka disebut dengan strategi product life cycle. Nah, makanya itulah beberapa topik, semua topik itu akan didiskusikan di dalam kuliah ini selama 1 semester. Jadi Anda kuliah 10 semester, 1 semester, sehari, 2 hari, 1 menit, 5 menit, ya itu intinya. Sehingga Anda tinggal mengekspor, bagaimana menjelaskan, itu modalnya itu. Jadi modal ini jangan dilupakan. Ini adalah kuncinya, makhluknya. Kalau Anda udah ngerti makhluknya, maka Anda akan panjang lebar dengan mudah menjelaskan dari sisi apapun. Oke? Paham ya? Paham, Ada ma'am. pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Belum, ma'am. Not yet, ma'am. Not yet. Clear enough or you don't know what you want to ask? Ma'am, tadi lupa nanya, kalau misalnya untuk perkuliahan di pertemuan selanjutnya itu kan boleh nggak sih ma'am record Kenapa? meeting? Kalau setiap pertemuan kita coba record meeting. Salah satu murid mungkin Carol pengen record. saja. Boleh, Nah, jadi kalau misalnya pengen record kan perlu allow dari host. Nanti mungkin Afif bisa ini Afif kasih allow record ke beberapa teman biar bisa record juga. Mungkin itu aja sih ma'am yang pengen Carol bilang. Terima kasih ma'am. Di record boleh. Oke.
Oke, ada pertanyaan?